Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Perjalanan Cindelaras. Jadi, pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan Janggala, hiduplah seorang raja yang bernama Raden Putra. Ia mempunyai seorang permaisuri yang sangat baik hati, dan dia juga mempunyai seorang selir yang sangat cantik. Namun kecantikan sang selir tidak seperti hatinya. Hatinya dipenuhi rasa iri dan dengki kepada sang permaisuri. Kedua istri raja tinggal di istana yang sangat megah. Selir mulai merencanakan kejahatan untuk mengambil posisi sang permaisuri. Ia bekerja dengan seorang tabib istana untuk melaksanakan rencananya. Suatu hari, selir raja pura-pura sakit. Raja pun segera memanggil tabib. Setelah memeriksa keadaan sang selir, raja pun menanyakan apa yang terjadi. "Paduka, sepertinya ada yang telah menaruh racun di minuman sang selir," jawab tabib. "Apa? Siapa yang berani-beraninya melakukan ini pada selirku?" tanya sang raja. "Yang mulia, yang melakukan ini padaku adalah permaisurimu sendiri. Sepertinya permaisuri ingin membunuhku agar kasih sayang baginda jatuh kepadanya dan kekuasaan kerajaan jatuh ke tangannya," jawab selir raja. Mendengar yang dikatakan selir, raja sangat marah dan langsung memerintahkan Patih untuk mengusir permaisuri yang sedang mengandung dan membunuhnya. Patih pun langsung membawa sang permaisuri pergi ke hutan belantara. Namun, sang Patih yang bijak itu tidak membunuh permaisuri karena ia tahu ini adalah rencana jahat sang selir. Patih pun menangkap seekor kelinci. "Wahai permaisuri, hamba tidak akan membunuh Anda. Namun, hamba akan memberitahukan kepada raja bahwa Anda sudah hamba bunuh. Dan untuk meyakinkan raja dan selir bahwa Anda telah mati, hamba akan membunuh seekor kelinci ini dan melumurkan darahnya kepada selendang permaisuri dan juga pedang hamba," ujar sang patih. "Aku sangat berterima kasih, Patih, karena kau tidak membunuhku dan dapat membiarkanku hidup," jawab permaisuri. "Wahai permaisuri, hamba terpaksa harus meninggalkan Anda di hutan belantara ini sendirian. Hamba juga mohon maaf karena tidak bisa menemani Anda," kata patih. Setelah berbulan-bulan permaisuri tinggal di hutan, ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberi nama Cindelaras. Cindelaras tumbuh menjadi anak yang cerdas dan tampan. Sejak kecil, ia sudah terbiasa berteman dengan para hewan. Suatu hari, Cindelaras sedang asik bermain. Tiba-tiba, seekor raja wali menjatuhkan sebuah telur tepat di sebelah Cindelaras. Cindelaras pun langsung mengambilnya dan menetaskannya. 3 minggu kemudian, menetaslah telur tersebut menjadi seekor anak ayam yang lucu. Cindelaras merawat ayam tersebut dengan sangat baik. Tubuh ayam itu terlihat kuat dan kekar. Paruhnya kokoh dan runcing seperti paruh Raja Wali. Kedua kakinya berotot dan memiliki kuku yang runcing, tajam seperti kuku Raja Wali. Namun, suara kokokannya sangat berbeda dengan ayam-ayam lainnya. Suara kokokannya sangat aneh. "Kukuruyuk, tuanku Cindelaras. Rumahnya di dalam hutan. Atapnya terbuat dari daun kelapa dan ayahnya Raden Putra. Kukuruyuk." Bunyi kokok ayam Cindelaras. Cindelaras sangat terkejut dan langsung buru-buru menunjukkannya kepada ibunya. Sang permaisuri pun merasa sangat terkejut mendengar suara kokokan ayam tersebut. Ia pun langsung menceritakan semuanya, siapa ayahnya dan mengapa mereka tinggal di hutan. Setelah mendengar cerita ibunya,
Cindellaras pun memutuskan untuk pergi ke istana untuk bertemu dengan ayahnya. Awalnya, ibunya tidak mengizinkan Cindellaras pergi. Namun, ia terus memaksa ibunya. Setelah ibunya mengizinkannya pergi, ia langsung berangkat ditemani ayam jantannya. Di tengah perjalanan, Cindellaras bertemu dengan orang-orang yang sedang mengadu ayam. Mereka melihat Cindellaras membawa ayam jagonya. Mereka pun mengajaknya ikut menguji kehebatan ayamnya. Hei, kau yang ada di sana, apakah kau berani bertanding dengan ayam jagoku ini? Hah? Jagoku ini kuat loh. Ujar mereka. Baiklah kalau Anda maksa. Jawab Cindellaras. Ternyata ayam jantan milik Cindellaras dapat mengalahkan lawan-lawannya setelah beberapa kali diadu. Ayam jantan milik Cindellaras tidak dapat dikalahkan. Berita tentang kehebatan ayam jantannya Cindellaras terdengar sampai ke telinga Raja Raden Putra. Raja pun langsung menyuruh hulu balangnya mengundang Cindellaras datang ke istana. Setibanya Cindellaras di istana, "Paduka, hamba menghadapmu," kata Cindellaras dengan sopan. Anak ini terlihat tampan dan cerdas. Sepertinya dia bukan dari kalangan rakyat biasa. Ujar raja dalam hati. Akhirnya diadulah ayam jantan milik Cindellaras melawan ayam jantan milik sang raja. Namun, sang raja mengajukan satu persyaratan kepada Cindellaras. Jika ia kalah, ia harus bersedia menyerahkan ayam jantannya kepada sang raja dan kepalanya harus dipancung. Tapi jika dia menang, raja bersedia memberikan setengah kekayaannya kepada Cindellaras. 2 ekor ayam jantan bertarung dengan sangat gagah. Dalam beberapa menit, ayam jantan milik Cindellaras dapat mengalahkan ayam jantan milik sang raja. Penonton pun bersorak memberikan selamat kepada Cindellaras. Baiklah, aku mengaku kalah Cindellaras. Akan kuserahkan setengah kekayaanku kepadamu. Namun, siapa sebenarnya kamu ini? Ujarnya sang raja. Cindellaras langsung membungkuk dan membisikkan sesuatu kepada ayamnya. Beberapa menit kemudian, ayam jantan tersebut mengeluarkan suara. Kukuruyuk! Tuanku Cindellaras! Rumahnya di dalam hutan. Atapnya terbuat dari daun kelapa dan ayahnya Raden Putra. Kukuruyuk! Tuanku Cindellaras! Rumahnya di dalam hutan. Atapnya terbuat dari daun kelapa. Ayahnya Raden Putra. Kukuruyuk! Ayam jantan itu berkokok berulang-ulang. Raden Putra sangat terkejut mendengar suara kokokan ayam tersebut. Apakah benar yang dikatakan ayam itu? Tanyanya dengan sangat heran dan penasaran. Benar sekali Baginda. Hamba adalah Cindellaras, putra dari permaisuri Baginda. Jawab Cindellaras dengan tegas. Apa? Aku sudah melakukan kesalahan. Aku telah menghukum permaisuriku yang tidak bersalah. Aku akan memberikan hukuman yang setimpal kepada Selir. Ucapnya menyesal. Raja Raden Putra langsung memeluk Cindellaras dan meminta maaf atas semua kesalahannya itu. Raden Putra, Patih, dan Hulu Balang langsung pergi ke hutan dan menjemput sang permaisuri. Akhirnya, Raja Raden Putra, permaisuri, dan Cindellaras hidup bersama dan bahagia selamanya. Setelah Raden Putra meninggal, Cindellaraslah yang menggantikan ayahnya sebagai raja. Ia pun memimpin kerajaan dengan adil dan bijaksana. Dan begitulah ceritanya dan tamat. Jadi, pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita sebelumnya adalah jika kita berbuat jahat, maka kita akan mendapatkan buah dari kejahatan itu sendiri di kemudian hari.
Begitu juga jika kita melakukan sebaliknya. Dan jauhilah sifat suka berjudi, karena judi hanya akan merugikan diri kita sendiri. Jangan